Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan menjelaskan satu percakapan yang ditulis oleh Fariduddin Attar dalam Mantiqut Thair, sebuah novel yang merupakan perjalanan spiritual. Ada percakapan yang saya highlight dari novel tersebut, yaitu ketika burung hudud menceritakan tentang adanya firman Tuhan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menemui iblis untuk meminta nasihatnya. Ini menarik, seorang nabi diperintahkan meminta nasihat kepada iblis. Karena ini perintah Tuhan, Musa segera mencari dan menemui iblis. Ketika berjumpa dengan iblis, kata iblis, "Ada apa kau Musa menemuiku?" Kata Musa, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk meminta nasihatmu." Apa nasihat iblis? "Jangan sekali-kali engkau mengaku aku, biar tidak menjadi seperti aku." Kalimat ini menarik karena kata aku yang dalam bahasa kita biasa dikenal dengan kata ego. Jadi iblis menjadi iblis itu karena keakuannya, egoismenya yang sangat tinggi, sehingga dia dikenal sebagai makhluk yang sangat sombong, makhluk yang merendahkan, terutama ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Jadi kesombongan itu karena dibaliknya adalah adanya keakuan, itulah yang membuat iblis menjadi iblis. Karena itu ketika menasihati Nabi Musa alaihissalam, "Janganlah sekali-kali mengaku aku agar tidak menjadi seperti aku." Teman-teman yang saya cintai, jadi tauhid yang paling murni adalah sebetulnya melenyapkan keakuan kita, melenyapkan egoisme kita. Karena apa? Karena kalau kita masih menyimpan, masih mengaktifkan ego kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itu secara murni dalam hal bertauhid, dia menjadi sekutu Tuhan. Karena itu ujian tingkat terakhir bagi seorang yang soleh adalah menghilangkan rasa ego, rasa aku atau eksistensinya sebagai manusia. Teman-teman yang saya cintai, menarik ketika Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang ego tadi itu. Beliau kemudian mengutip hadis kursi, "Wujuduka dzanbun la yuqasu bihi dzanbun akhar." Keberadaanmu itu adalah dosa. Karena itu jangan kau tambah dengan dosa-dosa lain. Itu artinya apa? Kalau kita menghilangkan kesadaran akan Tuhan dalam hati dan jiwa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam merespon apapun, dalam melakukan apapun, secara murni spiritual kita, tauhid kita sebetulnya belum lurus. Karena tauhid yang lurus itu harus menyatu dengan satu kesatuan yang namanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang menjadi way of life kita. Bahwa kita bicara, kita berjalan memang harus berdasarkan kesadaran akan adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wujuduka dzanbun," keberadaanmu itu kalau tidak didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, kalau kehilangan kesadaran akan Tuhan, maka keberadaanmu yang terlepas dari kesadaran akan Tuhan itu menjadi dosa. Teman-teman yang saya cintai, perjuangan ini memang berat karena kita harus melakukan upaya secara formal, kita menyebutnya taubat. Taubat itu secara garis besar bisa kita bagi dua. Ada taubat secara umum, yaitu taubat kembali dari dosa ke ketaatan, dari kejahatan ke kebaikan, dari suuzon kepada orang-orang ke husnuzon kepada banyak orang. Yang kedua adalah taubat yang khusus. Taubat yang khusus adalah dari ketaatan, dari kebaikan itu menuju ke ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat adalah pengetahuan tentang Tuhan, dan orang-orang yang sudah berada pada makom ma'rifat adalah selalu berkesadaran akan hadirnya Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga eksistensi dirinya itu tidak lagi diaktifkan
tidak lagi menonjol pada saat melakukan, pada saat berpikir apapun, tapi yang ada adalah kesadaran akan Tuhan. Biasanya orang sebelum mencapai situ, sebelum mencapai makom ma'rifat yang tadi saya jelaskan sebagai tingkat kesadaran akan Tuhan, orang berada pada tingkat yang paling bawahnya, yaitu melawan tentang adanya riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan sesuatu karena yang lain bukan Allah, dan sum'ah adalah melakukan sesuatu karena ingin terkenal, karena ingin diketahui oleh banyak orang. Lagi-lagi riya dan sum'ah adalah penyakit bagi kaum arifin, karena Allah telah mengatakan dalam salah satu hadis qudsi, kalau kalian beribadah atau melakukan apapun karena riya dan sum'ah, aku tidak akan memberi balasan pahala kepada kalian. Kalian minta saja kepada sesuatu atau orang yang kalian riakan dan kalian sum'ahkan. Teman-teman yang saya cintai, jadi tingkat terakhir ujian, tantangan bagi seorang yang saleh adalah bagaimana dia berpikir, dia berbicara, dia merasa, dia berbuat atas dasar kesadaran akan adanya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya cintai, demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.